Sobat Kisah Viral, kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang sangat viral, yang baru-baru saja terjadi. Kasus ini terjadi di Cikarang, yang dimana ada seorang wanita yang dihabisi dengan sangat mengerikan, dan dimasukkan ke dalam koper oleh seorang pria, yang merupakan rekan kerjanya sekaligus kekasih gelapnya. Seperti apa kejadian dan apa motifnya sampai tega melakukan hal ini? Sobat Kisah Viral, cerita ini saya buat berdasarkan berita yang sudah menyebar luas di media, dan kami buat dalam bentuk cerita. Simak ceritanya sampai selesai. Dari cerita ini kita bisa belajar dari pengalaman yang terjadi, agar kita lebih berhati-hati. Inilah kisahnya. Sobat Kisah Viral, ada seorang wanita yang bernama Rini Mariani, usianya sudah 50 tahun. Rini ini merupakan wanita paruh-baya yang tinggal di daerah Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Meskipun sudah berusia 50 tahun, Rini masih bekerja sebagai seorang kasir di salah satu kantor di perusahaan PT Kobe Cabang Bandung. Penghasilan Rini bisa dibilang cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Pekerjaan tersebut sebenarnya tidak begitu berat, namun cukup beresiko, lantaran setiap harinya Rini harus memegang uang dengan jumlah yang besar, dan harus menyetorkan uang tersebut setiap harinya kepada perusahaan. Namun meskipun begitu, Rini sangat merasa senang melakukan pekerjaan tersebut dan merasa nyaman. Wanita parubaya ini sudah memiliki seorang suami yang namanya adalah Ganda Permana. Dan bahkan juga sudah memiliki 2 anak. Jadi Rini ini benar-benar seorang yang pekerja keras, karena memiliki 2 orang anak, yang harus diurus dan ditambah lagi dia juga harus bekerja keras. Sobat Kisah Viral, membayangkan menjadi Rini pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa. Pada saatnya tiba, rumah tangga mereka berdua sedikit terganggu dengan masalah keuangan, tekanan di dunia kerja, serta konflik-konflik kecil yang semakin lama semakin terjadi di keluarga mereka. Dan komunikasi pun sudah mulai berkurang. Dan mereka pun sudah mulai sering bertengkar dikarenakan kondisi rumah tangganya yang sudah mulai tidak harmonis lagi. Semakin hari mereka menjadi sangat sering bertengkar, sampai akhirnya Rini meminta untuk bercerai. Saat itu Ganda sempat menolak saat Rini beberapa kali meminta cerai. Namun semakin Ganda menolak semakin keras pula keinginan Rini untuk bercerai. Pada akhirnya Ganda pun mengabulkan keinginan Rini yang bersikeras untuk meminta bercerai. Sembari menunggu keputusan resmi perceraian mereka, Rini fokus dalam bekerja dan sangat gigih. Karena pikiran Rini hanya berfokus kepada anak kesayangannya, dan Rini bekerja sangat keras demi untuk membahagiakan kedua anaknya. Melihat kegigihan Rini dalam bekerja, atasan Rini mulai mempercayai Rini untuk menghandle dan menambah relasi kerja kepada orang-orang yang ada di kantor pusat. Karena kesibukannya pun, Rini sering sekali bekerja lembur. Selama bekerja, Rini akhirnya dekat dan sering sekali berkomunikasi dengan rekan kerja yang ada di kantor pusat. Pria tersebut bernama Ahmad Arif Ridwanullah. Arif ini seorang laki-laki berusia 29 tahun, dan di usianya yang cukup matang sebenarnya Arif sudah memiliki seorang kekasih yang ada di Palembang. Kabarnya mereka sudah bertunangan. Bahkan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Salah satu karyawan yang sangat dekat dengan Arif adalah Rini. Di saat itu pertama kali mereka berkenalan, perbincangan mereka berdua cukup hangat. Lama-kelamaan karena seringnya berkomunikasi, hubungan mereka pun menjadi dekat. Akan tetapi, berbeda dengan Arif, kedekatannya bersama Rini hanya agar Arif bisa memanfaatkan Rini, karena Rini adalah pemegang uang dari perusahaan tersebut. Akan tetapi Rini mulai merasakan ketertarikan kepada Arif, ditambah lagi Rini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Karena kedekatannya, Rini senantiasa selalu membantu Arif ketika Arif membutuhkan bantuan di luar rutinitas kerjanya. Arif punya kesibukan mengurus persiapan pernikahannya juga. Namun, di saat itu Arif merahasiakan semuanya kepada Rini. Arif hanya fokus bekerja dan hanya membicarakan hal-hal yang menyenangkan saja bersama Rini. Mahalnya biaya pernikahan,
Arif kekurangan anggaran untuk melaksanakan acara pernikahannya tersebut. Arif sangat merasa bingung, karena masih sangat kekurangan. Dari sini, Arif mulai berpikir ekstra untuk mencari cara, agar bisa mendapatkan tambahan uang. Kekurangan dana tersebut membuat Arif benar-benar menjadi pusing. Dan tiba-tiba, di saat pikirannya mulai buntu, Arif punya ide. Di dalam kepalanya hanya ada satu solusi, yaitu dengan memanfaatkan Rini, agar bisa mendapatkan uang. Karena Arif sudah mengetahui, bahwa posisi Rini adalah seorang kasir, di mana Rini yang memegang uang perusahaan. Lalu pada suatu hari, Arif ditugaskan oleh kantor pusat untuk mengaudit di kantor cabang Bandung, di mana di tempat itulah tempat Rini ditempatkan. Arif langsung memesan Hotel Zodiak di Bandung, dan menginaplah Arif di sana. Pada tanggal 24 April 2024, Arif pergi ke kantor Kobe, untuk melakukan audit. Setelah jam kerjanya selesai, Arif mengajak Rini untuk mengobrol di luar. Karena rasa sukanya Rini kepada Arif, akhirnya Rini pun menerima ajakan Arif untuk bertemu dan mengobrol. Saat itu, Arif mengajak Rini untuk bertemu di hotel. Akan tetapi, Rini sempat menolak ajakan Arif. Dengan beberapa rayuan yang dilakukan Arif, akhirnya Rini pun mau diajak ke hotel dengan Arif. Setelah selesai bekerja, Rini pun menanyakan kepada Arif, "Apakah kita jadi untuk bertemu?" Lalu Arif mengatakan, untuk bertemu di persimpangan jalan dekat kantor. Pada saat itu, Rini terbiasa bekerja membawa sepeda motornya, dan Arif tidak membawa kendaraan. Arif dan Rini pun kemudian berangkat bersamaan ke tempat hotel yang sudah mereka rencanakan. Kemudian sampailah mereka berdua di hotel. Dari CCTV yang terlihat, mereka masuk ke dalam kamar hotel tersebut dengan Arif yang berada di depan dan Rini di belakang Arif. Sampainya di dalam kamar, mereka melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, setelah melakukan hubungan badan tersebut, Rini menanyakan kepada Arif, atas kelanjutan hubungannya tersebut. Mendengar ucapan Rini tersebut, Arif merasa risih, karena Arif yang sudah punya pasangan dan berencana akan menikah tersebut, tidak berniat serius kepada Rini. Pada saat itu, Rini meminta Arif untuk segera menikahinya. Karena alasannya mereka berdua sudah bersetubuh, dan Rini meminta Arif agar bertanggung jawab. Arif merasa kesal, dan menolak Rini secara mentah-mentah, dan membuat Rini emosi. Di saat itu, Arif tidak terima dengan marahnya Rini kepada Arif. Arif merasa emosi, dan di saat itu Arif tiba-tiba memegang kepala Rini, dan membenturkannya ke tembok berkali-kali, hingga kepala Rini mengeluarkan cairan merah. Rini berteriak meminta ampun, namun Arif tidak peduli. Arif sudah terlanjur emosi dan tidak terkontrol, bahkan Arif mencekik Rini hingga lemas dan kehabisan nafas, sampai akhirnya Rini sudah tidak bernyawa. Melihat Rini tidak bergerak, Arif berpikir Rini hanyalah pingsan, namun setelah memeriksa tubuh Rini, Arif sadar bahwa ternyata Rini sudah tidak bernyawa. Di saat itu, pikiran Arif merasa kacau tidak karuan, dia bingung apa yang harus dilakukannya. Arif pun memikirkan cara, agar bisa menghilangkan jejak. Lalu untuk menenangkan diri, Arif pun keluar dari hotel untuk mencari ide. Arif berpikir untuk membeli sebuah koper untuk memasukkan Rini ke dalamnya, lalu kemudian membuang koper itu. Lalu Arif mencoba untuk ke toko koper dan membeli koper dengan ukuran sedang. Setelah mendapatkan koper tersebut, lalu Arif kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Arif mencoba untuk memasukkan tubuh Rini ke dalam koper tersebut. Setelah memasukkannya, kemudian Arif memesan mobil rental, dan Arif pergi membawa koper tersebut yang berisikan Rini. Tidak hanya itu, Arif pun membawa tas ransel milik Rini yang berisikan uang perusahaan yang jumlahnya sekitar 43 juta. Tujuan Arif membawa koper tersebut adalah untuk bertemu dengan adiknya yang bernama Aditya Taufi, lalu meminta adiknya untuk membantu mencari tempat untuk membuang koper yang berisikan Rini. Sesampainya di Tangerang, Arif merental sebuah mobil untuk membawa koper tersebut lalu membuangnya. Saat mobil rental tiba,
Arif langsung memasukkan koper tersebut ke dalam mobil, dan meminta bantuan adiknya yang tidak tahu apa-apa. Lalu Arif bertanya kepada adiknya, di mana tempat yang cocok untuk membuang koper ini. Pada saat itu, adiknya mulai penasaran. Kenapa koper sebagus ini dan masih terlihat baru dibuang? Namun, adiknya tidak banyak bertanya. Mereka berdua selanjutnya melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan akhirnya adiknya bertanya, sebenarnya apa isi koper tersebut? Lalu Arif menjawab dengan sangat tenang, bahwa isi di dalam koper tersebut adalah jasad seseorang. Dan adiknya merasa kaget mendengarnya, dan sempat marah, karena adiknya tidak mau terseret dalam kejadian ini. Akan tetapi kakaknya meyakinkan adiknya untuk tetap tenang dan akan aman, tidak akan terjadi apa-apa, hingga adiknya pun mau tidak mau melanjutkan untuk membantu kakaknya. Pada akhirnya mereka tiba di kawasan yang cukup sepi, tepatnya di kawasan Kalimalang. Di kawasan itulah mereka membuang koper tersebut yang berisikan Rini, lalu setelah berhasil membuang koper itu dengan aman, tanpa ada yang melihat, barulah Arif memeriksa tas ransel milik Rini tersebut. Ternyata di dalam tas ransel milik Rini ada uang sebanyak 43 juta. Beberapa lembar uang itu dia berikan kepada Aditya dan juga ditransfer kepada ibunya. Setelah semuanya selesai dengan membuang koper, Arif pun kembali mencari hotel lain untuknya menginap. Di hari itu Arif memesan hotel di Parahyangan, saat itu Arif dan Aditya beristirahat di Hotel Parahyangan. Setelah mereka merasa kembali tenang dan segar, Arif serta Aditya melanjutkan perjalanan mereka untuk mengantar adiknya kembali pulang, dan Arif sendiri setelah itu sempat kembali bekerja di Bandung. Lalu di sisi lain keluarga Rini merasa cemas, karena Rini tak ada kabar dan tak kunjung pulang untuk menemui anak serta keluarganya. Sepupu Rini yang bernama Anjar memutuskan untuk mencarinya di tempat Rini bekerja, yaitu di PT Kobe. Namun pada saat keluarganya ini ke sana, ternyata mereka mendapatkan kabar kalau Rini tidak masuk kerja. Pada saat sepupunya yang bernama Anjar dan anaknya ke sana, mereka bahkan sempat bertemu dengan Arif. Di saat itu juga Arif mengatakan tidak tahu Rini kemana. Karena Anjar dan anaknya Rini tidak menemukan keberadaan Rini di kantor. Akhirnya mereka pun pulang. Keluarga Rini yang tidak mendapatkan kabar di kantor tempat Rini bekerja tersebut, pihak keluarga sama sekali tidak mencurigai siapapun di dalam kantor itu, yang ada mereka justru lebih mencurigai suami Rini yang sebentar lagi statusnya akan menjadi mantan suami. Karena sedang mengurus surat perceraian. Keluarganya Rini mengira kalau Rini ini tengah bersama dengan suaminya, dan hal itu membuat mereka berpikir positif kalau Rini kemungkinan besar tengah memperbaiki hubungannya dengan sang suami yang bernama Ganda. Sementara di sisi lain, Arif mulai merasa cemas, dia takut ketahuan, kemudian dia mengambil tindakan dengan melarikan diri. Di saat itu, Arif melarikan diri ke Palembang, pergi ke kediaman calon istrinya. Sementara di tanggal 25 April tahun 2024, ada seorang laki-laki yang bernama Ade, tengah bertugas di tepi jalan Kalimalang. Ade di saat itu sibuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan, lalu di antara tumpukan sampah itu, Ade melihat adanya sebuah benda yang tidak asing. Benda itu merupakan sebuah koper besar yang kondisinya masih sangat baru. Ade di saat itu merasa penasaran, dia pun mencoba memeriksa koper tersebut. Akan tetapi setelah dia menarik koper itu, ternyata koper itu berat sekali sehingga mengundang kecurigaan di dalam diri Ade. Perlahan-lahan dengan rasa penasaran memberanikan diri untuk membuka isi koper tersebut, dan ketika koper itu berhasil dibuka, dia sangat terkejut, karena di dalam koper itu ternyata berisikan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Jasad wanita itu dalam keadaan utuh, namun sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya terlihat sangat jelas. Si petugas yang bernama Ade yang terkejut mendapatkan koper tersebut, dia langsung berteriak. Teriakannya itu mengundang warga yang penasaran, apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga di sana kaget, ternyata yang diteriaki oleh Ade adalah sebuah koper yang berisikan jasad manusia. Beberapa orang yang ada di sana, kemudian langsung segera menelepon polisi untuk melaporkan penemuan tersebut.
Polisi pun bergegas tiba di tempat kejadian dengan cepat dan langsung mengevakuasi jasad tersebut. Lalu melakukan olah TKP, dan memintai keterangan beberapa orang yang ada di sana. Sementara itu polisi juga langsung membawa jasad Rini untuk keperluan otopsi. Dan sembari menunggu hasil otopsi keluar, polisi langsung mencari siapa pelaku di dalam kasus ini. Jasad yang ditemukan kemudian dilakukan visum. Hasil visum pun sangat mengejutkan, selain menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban, identitas dari korban ini pun teridentifikasi yaitu bernama Rini. Sebelum mencari keberadaan pelaku, pihak kepolisian sempat terlebih dahulu mengabari pihak keluarga Rini, yang dimana pihak keluarga pada saat itu merasa sangat kebingungan, dan merasa kaget. Yang ada di dalam pikiran anak-anaknya di saat itu, mereka mencurigai bahwa Rini ada bersama dengan Ganda yakni ayah kandung mereka sendiri. Makanya saat itu Ganda sempat dimintai keterangan dan dicurigai sebagai tersangka utama atas kejadian yang menimpa Rini. Namun, pihak kepolisian sebelum melakukan tindakan, mereka melakukan penyelidikan dengan cermat terlebih dahulu. Sebelum mengambil keputusan, polisi di saat itu berhasil menemukan sebuah petunjuk yang mengarah kepada si pelaku, dari sidik jari yang ditemukan di koper, dan penyelidikan melalui sejumlah CCTV yang terdapat di sekitar lokasi kejadian. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang bernama Arif, lalu melakukan pengejaran kepada terduga pelaku Arif untuk ditangkap. Polisi pun langsung membekuk Arif di Palembang di rumah calon istrinya. Polisi mendapatkan beberapa informasi dari saksi, hingga akhirnya berhasil menemukan tempat keberadaan Arif. Arif ditangkap dalam kondisi tanpa perlawanan, dia langsung digiring untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di saat itu dia juga mengatakan terpaksa melakukan hal keji tersebut, karena dia merasa sakit hati, karena Rini sempat mengutarakan kalimat yang kasar sesaat setelah ajakan menikah ditolak oleh Arif. Pada saat dimintai keterangan juga Arif mengatakan kalau dia dengan wanita yang ada di Palembang itu sebenarnya sudah menikah. Uang yang dia rampas itu bukanlah untuk modal menikah, tetapi hanya untuk melangsungkan resepsinya saja, kalau akad nikah atau pernikahan secara sah sudah dilangsungkan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan wanita yang di Palembang itu adalah istri sahnya. Di saat itu, calon istri Arif benar-benar tidak menyangka, dia tidak habis pikir kejadian semengerikan dan sekejam ini bisa terjadi kepada Arif. Di saat Arif mengakui perbuatannya ada yang lebih mengejutkan lagi, yaitu pengakuan Arif bahwa dia tidak sendirian dalam perbuatannya tersebut, dia mengungkapkan bahwa dia melakukan hal tersebut bersama-sama dengan adiknya yang bernama Aditya. Setelah pengakuan dari Arif ini, Aditya yang dimana adalah adiknya Arif justru terseret dan langsung diincar oleh polisi. Dalam waktu yang singkat, Aditya akhirnya berhasil ditangkap di kediamannya di daerah Tangerang. Kemudian posisi kedua pelaku sudah di tangan pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, jasad Rini langsung dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sang suami yang bernama Ganda yang di saat itu statusnya masih belum bercerai dari Rini, sangat menyesali apa yang sudah diperbuat oleh Rini. Dia tidak menyangka Rini harus berbuat sejauh itu. Akhirnya atas kasus tersebut, Aditya terancam hukuman 20 tahun penjara karena dia ikut serta di dalam aksi eksekusi tersebut. Dan Arif sebagai tersangka utama dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, dan pasal 339 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Di samping itu Sobat Viral, anak perempuan dari Rini yang merasakan duka yang sangat mendalam mengatakan, kalau dia sangat mengenal sang ibu. Dia tidak percaya dan tidak yakin dengan keterangan si pelaku yang seolah-olah menyudutkan sang ibu, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini, yang dimana anak-anaknya tersebut tidak mempercayai keterangan pelaku. Ia juga meminta polisi untuk lebih mendalami kasus ini, agar motif sebenarnya terbongkar. Dan dia yakin sekali kalau si pelaku itu adalah orang yang pintar manipulatif. Itu dia Sobat Kisah Viral.
Kasus yang sedang ramai diperbincangkan tentang seorang wanita paruh baya yang harus berakhir di dalam sebuah koper, karena perbuatan dari pacar gelapnya untuk mengambil uang sebesar 43 juta. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Sampai ketemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.